Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 25 November 2024 kita berkumpul atas nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Sumatera Utara untuk memberikan beberapa hal yang dianggap penting terkait dengan kontestasi 2024, tepatnya di tanggal 27 November nanti. Adapun beberapa hal yang akan disampaikan itu, pertama akan nanti disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Aidan Nazir Panggabean selaku Ketua GNPF Ulama Sumatera Utara, dan selanjutnya nanti akan ada pemaparan sedikit dari Ketua Des Pilkada GNPF Ulama Sumatera Utara, dalam hal ini Ustadz Zulkarnain Ensos, yang akan sama-sama kita dengarkan terkait dengan bagaimana sepatutnya dan seyogianya para voter muslim kaum muslimin di Sumatera Utara untuk dapat berperan aktif terkait dengan 27 November 2024 nanti. Mungkin itu pengantar dari saya untuk mengantarkan diskusi kita pada hari ini, pernyataan kita pada hari ini, yang akan selanjutnya kita akan dengarkan bersama pemaparan yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Aidan Nazir Panggabean. Pada Ustadz Aidan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatiz dan asatizah serta para rekan-rekan seperjuangan dimanapun Anda berada, pada hari ini sebagaimana ditetapkan tanggalnya, saya menyatakan bahwa saya Aidan Nazir Panggabean sejak Januari tahun 2020 telah ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama menjadi Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF Ulama Sumatera Utara hingga detik ini. Jika ada seseorang atau sekelompok orang yang menyatakan bahwasanya beliau adalah Ketua GNPF dan mendeklarasikan sesuatu terkait dengan pilkada, dengan ini kami klarifikasi bahwa itu tidak benar dan mencatut nama GNPF Ulama Sumatera Utara. Karena terkait dengan pilkada serentak kali ini, kami GNPF Ulama Sumatera Utara telah mendelegasikan kepada Des Pilkada Sumatera Utara untuk bersikap dan menentukan serta menyampaikan seluruh keputusan GNPF Ulama terkait dengan pilkada serentak di Sumatera Utara. Selanjutnya nanti kita dengarkan bersama pemaparan Ketua Des Pilkada Sumatera Utara, yaitu Ustadz Zulkarnain Ensos dan Ensos yang berada di samping kanan saya. Saya kira ini sekedar klarifikasi dari kami sebagai pimpinan GNPF Ulama Sumatera Utara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, izinkanlah kami memangku Ketua Des Pilkada GNPF Ulama Sumatera Utara menyampaikan beberapa hal terkait dengan kontestasi politik Pilkada Nasional Serentak Indonesia
yang juga terjadi dan berlaku di Sumatera Utara dan berbagai kota di dalamnya. Ada beberapa hal yang penting kami beritahukan terkait dengan keberadaan pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 November 2024, tepat 2 hari ke depan. Pertama, latar belakang ya. Deks Pilkada Genpep Sumatera Utara, Ulama Sumatera Utara ini muncul mendedikasikan dirinya memberikan edukasi politik pada masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2017 yang lalu, sehingga melakukan langkah-langkah progresif, edukatif, terukur untuk mengkaji dan mendalami proses politik pilkada di Sumatera Utara. Maka ketika itu GNPF Ulama Sumatera Utara melalui Deks Pilkada ini berhasil membuat asesmen dan kemudian menjaring beberapa tokoh yang dianggap kredibel mewakili Sumatera Utara untuk dipilih sebagai calon gubernur ketika itu. Kemudian berlanjut akhirnya dalam proses politik yang begitu cepat ya dan berlangsung sangat dramatis, akhirnya calon-calon yang tadi disiapkan oleh GNPF tidak menemui panggung yang layak dalam peta politik Sumatera Utara, sehingga partai menyodorkan kepada kita 2 nama ketika itu sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Karena memang GNPF Sumatera Utara ketika itu berfokus melalui Deks Pilkadanya mengkaji dan mendalami calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018. Maka dari 2 nama yang disorongkan kepada kita dengan pasangan masing-masing, yaitu Edi Rahmayadi dan Rijek saudara Musa Rajek Shah, kemudian melawan Jarod Sihar Sitorus ketika itu, maka kita membuat berbagai asesmen dan akhirnya kesimpulannya kita mendukung pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajek Shah. Maka untuk memperkuat dukungan kita lakukan kontrak politik kepada pasangan yang disebut Era Mas ya, Edi Rahmayadi dengan saudara Musa Rajek Shah. Maka dalam kontrak itu ada 5 poin yang kita sudah tegaskan, di antaranya adalah adanya konversi Bank Sumut dari bank konvensional menjadi bank syariah, kemudian komitmen membangun Islamic Center, kemudian membela dan mendukung kepentingan ulama dan aktivis Sumatera Utara terhadap kemungkinan kriminalisasi yang akan ditujukan kepada mereka. Kemudian yang lain kontraknya adalah menjadikan GNPF Ulama Sumatera Utara menjadi mitra strategis dalam persoalan keumatan. Kemudian sertifikasi masjid-masjid di Sumatera Utara, karena kebetulan memang GNPF Sumatera Utara mengalami berbagai persoalan keumatan terkait dengan adanya masjid-masjid yang dimanipulasi demikian rupa sehingga dirobohkan dan mengalami intimidasi. Maka dalam proses selanjutnya setelah kita mengkampanyekan untuk kemenangan pasangan Era Mas, kemudian Allah menghendaki mereka menang, namun sangat kita sayangkan pihak Era Mas tidak memenuhi satupun komitmen politik yang sudah dia teken dan sepakat bersama-sama di depan umat dan juga disaksikan ketika itu oleh Ketua MUI almarhum Abdullah Shah ya, Ketua MUI Sumatera Utara almarhum Abdullah Shah. Nah, kita tentu sangat menyayangkan terjadi prestasi terhadap saudara Edi Rahmayadi dengan pasangannya Musa Rajek Shah yang tidak memenuhi komitmen itu. Maka kami tentu perlu dan sangat penting memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa memang jika kontrak itu tidak dilaksanakan, maka kita menganggap saudara Edi Rahmayadi ya melakukan prestasi ya, tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memegang teguh kesepakatan yang sudah dilakukan pada umat Islam. Maka tentu poin ini harus menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat Sumatera Utara, terutama kaum muslimin, untuk menentukan pilihan pada presentasi politik pilkada 2024 ini, sehingga hal-hal begini menjadi penting. Nah, maka edukasi inilah salah satu memang program dari Deks Pilkada GNPF Ulama Sumatera Utara. Kemudian di samping itu Deks Pilkada merasa penting ya memberikan edukasi yang cukup kepada masyarakat betapa proses politik ini adalah sebuah suksesi kekuasaan, di mana di sana bisa
menampung semua harapan masyarakat terhadap upaya perbaikan. Maka proses pemilu dan politik elektoral ini menjadi penting ya, sehingga harapan masyarakat untuk perbaikan perubahan pembangunan Sumatera Utara itu menjadi lebih tepat ya, mengingat substansi itulah yang memberikan ruang bagi kita untuk memilih pemimpin-pemimpin baru yang bisa menjaga amanah dan memenuhi harapan masyarakat Sumatera Utara. Maka poin itulah sebenarnya yang menjadi latar belakang pentingnya teks pilkada ini. Nah, mengingat semua proses itu sudah terlaksana, kemudian di depan mata kita akan berlangsung pilkada serentak secara nasional dan juga terjadi Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang ini. Maka kami sebenarnya sudah fokus melakukan asesmen dan mengkaji secara mendalam calon-calon kepala daerah yang kita khususkan kemarin fokus di Kota Medan dengan hasil yang sudah kita publish bersama-sama beberapa bulan yang lalu. Maka terkait dengan Pilkada Sumatera Utara, kita juga membuat kajian-kajian yang serius berdasarkan kerangka objektivitas, kemudian dengan nilai-nilai akademis yang kita bisa pertanggungjawabkan objektivitas dan nilai keilmiahannya. Maka ada 3 poin penting ya yang kita lakukan dalam melakukan asesmen itu. Pertama, menggali nilai-nilai dan karakter para kontestan ataupun calon kepala daerah yang memang bertarung di Sumatera Utara. Yang kedua, tentu memberikan edukasi kepada umat pentingnya memilih pemimpin yang kredibel dengan berlandaskan prinsip objektivitas dan kerangka pikir ilmiah. Kemudian yang ketiga, kita juga menyadari bahwa calon kepala daerah yang bertarung di Sumatera Utara hari ini ada 2 pasang ya, dan dua muslim. 2 pasang ini muslim, artinya kita tidak bisa menggunakan sentimen agama untuk menentukan pilihan-pilihan politik kita, dan tidak mungkin membangun polarisasi terhadap 2 pasang yang memang memiliki keyakinan agama yang sama. Maka oleh sebab itu GNPF Ulama Sumatera Utara melalui Dex Pilkada menambah poin lain ya, yaitu kajian asesmen ini sebagai dasar pijak kita memilih. Maka apa yang dikaji dalam asesmen Dex Pilkada ini? Pertama, karakter personal. Kita menggali sedalam mungkin bagaimana secara personifikasi calon gubernur yang ada hari ini, saudara Edi Rahmayadi dengan Bobi Nasution, apa kapasitas mereka sebagai pemimpin ataupun calon kepala daerah itu tentu harus memiliki karakter yang kita harapkan sebagai personal yang memiliki integritas memimpin ke depan. Yang kedua, karakter kepemimpinan. Dan yang ketiga, karakter kinerja selama mereka menjabat sebagai kepala daerah. Yang satu pernah sebagai gubernur selama 5 tahun, yang satu lagi berjalan selama 4 tahun lebih ya. Itu sudah memang terjadi. Maka hasil-hasil yang kita dapatkan, beberapa poin penilaian ya, yang setelah kita simpulkan memang dari kedua calon ini, saudara Bobi Nasution memiliki skor yang lebih tinggi daripada Edi Rahmayadi dengan angka 1,1 poin ya. Itu artinya memang berdasarkan assessment kita, saudara Bobi bisalah dijadikan pilihan politik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektivitas yang tinggi. Maka kami menyimpulkan kepada masyarakat Sumatera Utara, terutama kaum muslimin, poin-poin ini nanti bisa kita peroleh dari GNPF, bagaimana kita sudah mendalami sedemikian rupa dari kajian-kajian yang disebutkan tadi, hingga hasilnya kita anggap akan lebih objektif dan itu menjadi edukasi yang penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihan. Saya kira itu saja hasil kajian kita melalui asesmen yang dilakukan oleh Pilkada ini. Nah, kita berharap marilah di era masa-masa tenang ini kita menjaga semua aktivitas kita untuk tidak melanggar aturan pemilu. Nah, dan sekali lagi klarifikasi ini kami anggap penting, mengingat ini sebagai bekal bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya supaya lebih bijak, kemudian bisa menghasilkan pemimpin yang layak untuk memimpin Sumatera Utara 5 tahun yang akan datang. Demikian saja ya, saya kira cukup penyampaian dari Dex Pilkada. Kami sebagai para moderator, mudah-mudahan semua hasil ini bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, dan insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita untuk menjadikan dasar pemilih menentukan pilihan politik. Oke, saja ke dalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesimpulannya sudah sama-sama kita dengar bersama hasil asesmen atau penilaian yang dilakukan oleh tim Des Pilkada GNPF Ulama Sumatera Utara, dan mengingat kembali bahwa pernah ada kontrak politik antara Eramas dan GNPF Ulama Sumatera Utara di tahun 2018. Ada 5 poin tadi yang disebutkan oleh Ustaz Jul selaku Ketua Des Pilkada GNPF Ulama Sumatera Utara. Dari kelima poin tersebut, selama menjabat Edi Ramayadi dan Musa Rajeksa, tidak satu pun dari 5 komitmen itu dijalankan selama masa periodisasi kepemimpinannya 5 tahun. Kita lihat sertifikasi masjid tidak jalan, konversi Bank Sumut menjadi Bank Syariah tidak jalan, Islamic Center tidak pernah terbangun, perlindungan ulama dan aktivis tidak pernah terjadi, dan menjadikan GNPF Ulama serta ormas-ormas Islam sebagai mitra strategis dalam menentukan kebijakan politik di Provinsi Sumatera Utara juga tidak dilaksanakan. Maka saya mengingatkan kepada kita semua, ada 3 poin yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita melalui pesan Rasulullah SAW. 3 hal ini adalah 3 hal ciri-ciri orang munafik. Ketika ia berkata, ia berdusta; ketika ia berjanji, ia mengingkari; dan ketika diberi amanah, dia khianat. Maka tidak pantas bagi kita untuk meletakkan pilihan kepada pemimpin daerah untuk 55 tahun ke depan ini kepada orang yang mempunyai kriteria tersebut di atas. Mungkin itu saja dari saya sebagai penekanan dan penjelasan yang disampaikan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Sumatera Utara, dalam hal ini Ustadz Aidan Nazir Panggabean selaku Ketua Umum GNPF Ulama Sumatera Utara dan Ustadz Zulkarnain selaku Ketua Des Pilkada GNPF Ulama Sumatera Utara. Mudah-mudahan dapat menjadi guidance, dapat menjadi petunjuk bagi kaum muslimin di Sumatera Utara untuk menentukan pilihannya pada tanggal 27 November 2024. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita akan bisa bertanggungjawabkan secara ilmiah, dan kita juga bisa bertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan Allah berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.